أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah kita udah baca Fatihah, baca Yasin, insya Allah kabul semuanya. Kita ini makhluk ciptaan. Ciptaan itu berarti punya Tuhan. Dan Tuhan itu cuma satu, nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Ketuhanan yang maha esa. Cuman satu. Makhluk, kemudian ada Tuhan. Ada makhluk, ada Tuhan. Jadi kalau jadi makhluk itu jangan bingung, jangan susah, jangan sumpek, jangan resah. Kenapa? Karena punya Tuhan, Tuhannya punya segala-galanya. Jadi tinggal minta. Salah satu cara minta yang diajarkan oleh orang-orang soleh terdahulu adalah sebelum minta baca Al-Quran. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kita baca Al-Fatihah? Karena ummul kitab, induknya Al-Quran. Kenapa kita pilih surat Yasin? Karena qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Nah, kalau ibunya diambil, jantungnya diambil, ya insya Allah kita minta apapun dikasih. Nah, itu rahasianya kenapa dulu para kiai, para habaib, para guru, para masyayikh, para asatid kalau punya hajat nggak repot. Baca Al-Fatihah, Yasin, terus nggak dipikir. Dan nyatanya ya beres, ya nyatanya beres. Yang kebanyakan mikir nggak beres. Ya kebanyakan mikir nggak beres. Saya dalam mengelola Majelis Ar-Raudhah, alhamdulillah ditemani antum semua. Dan diantaranya yang paling banyak nemeni ada Mas Juki, ya ada Ustaz Iis, ada Zidni, ada Mas Abdurrahman, ya Mas Abdurrahman. Kemudian ada Mas Rifki, panggilannya Boim, ya. Ada Aldi, kita juluki Pak Kumis. Ya, Aldi ini juga Pak Kumis, sekarang suka pakai kumis. Nah, ada Zaini, ada Ustadz Fuad. Nah, ini teman-teman ini rata-rata kebanyakan ahli ngepel. Ahli ngepel, ahli nyapu, ahli gali pondasi, ahli usung-usung, ahli angkat-angkat. Saya coba terapkan satu sistem. Ya, beberapa waktu yang lalu coba kita apalkan Aqidatul Awam. Karena ada jaminan insya Allah berdasarkan mimpinya orang soleh, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, diajarkan Aqidatul Awam. Di situ dikatakan siapa yang hafal Aqidatul Awam maka dia dijamin masuk surga. Jangan kamu pikir kok enak ya, kok mudah ya. Jawaban saya kalau ada yang enak kok pilih yang ruwet ya. Ya kalau ada yang enak ambil, yang enak-enak ambil. Nanti kalau udah kita praktekkan kan kita tahu. Ya kita tahu kenapa dijamin masuk surga. Makanya teman-teman saya di Majelis Ar-Raudhah saya bekali dengan menghafalkan Aqidatul Awam. Ya insya Allah bisa menjadi salah satu sangu untuk ke surga. Karena kalau mau disuruh menghafalkan Al-Quran 30 juz kan butuh waktu yang sangat lama. Ya dikit-dikit. Nanti jalannya sampai ke sana. Pertanyaannya,
Mampukah tukang gali pondasi, tukang pel, tukang sapu menghafalkan Aqidatul Awam? Malam hari ini coba kita buktikan bersama-sama. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifa fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu qudratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bihadrihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafirihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqi min aradi بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل خمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف بحق وتميم هم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب مهتدى شعيب هارون وموسى والياسى ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خادم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلهب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عديد مالك وارث ومقتدى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحق التسليم والقبول إنه بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي واجبي مما على مكلف من واجبي نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة آدم قبل
الآباء 40 وأمه قد جاوز 60 وسبعة الأولاد فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان رب للجميع يذكر فاطمة الزهراء بالها علي وابنهما ستان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية وتسعين إسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات احتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لكس يذرى وبعد إسراء نرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قل فصديق بتصديق له وبالعروج سد وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هاد يقتدي وأسأل الكريم الإخلاص والأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي الغر جمل سمعتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام سمعتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام. Alhamdulillah. Ternyata kuli bangunan bisa ya. Ya. Ini teman-teman saya ini bukan santri yang duduk ngaji, enggak, tapi santri bagian ngepel. Maka kalau ada orang mengatakan saya tidak bisa, ya itu salah. Yang ada saya tidak mau. Yang ada saya tidak mau. Siapa mau, maka nanti dijadikan sama Allah bisa. Maka mulai dengan kata mau dulu. Karena itulah di sepertiga akhir malam Allah tuh nawari nggak pakai syarat. Ya, sepertiga akhir malam itu kan Allah kan turun ke langit dunia dalam arti rahmatnya Allah, ampunannya Allah, karunia Allah itu mendatangi hamba-hambanya. Nggak pakai syarat. Allah cuma nanya siapa yang mau. Ya, siapa yang mau minta ampun saya ampuni. Siapa yang mau tobat, saya terima tobatnya. Siapa yang mau punya hajat apapun, ngomong saya kasih. Cuman jawabannya apa? Saya mau. Nah, zaman sekarang ini ada orang ditawari macam-macam, nggak ngomong mau, tapi kakean mikir. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya. Begitu dia bilang saya, maka yang maha kuasa murka. Begitu dia bilang saya, maka yang maha kuasa murka. Kenapa? Kesombonganmu tiada tara. Engkau katakan saya, tanda engkau bisa. Sementara semua ada dalam kuasaku semata-mata.
Nggak ada yang berkuasa di jagat raya selain aku, Allah Ta'ala. Paham semuanya? Siapa yang mau menghafalkan Al-Quran? Saya mau. Jangan ngomong, mosok tabib, saya bisa. Jangan. Lihat nih Gus Karim, walaupun beliau ini lebih muda dari saya, nggak pernah disebut kiai, kecuali panggilan undangan kiai haji ya. Tapi selalu sebutannya Gus Karim. Beliau begini-begini, Masya Allah, 13 bersaudara atau berapa Gus? 14 bersaudara yang Al-Quran 10. 14 bersaudara, 10 hafal Al-Quran. Masya Allah ya. Kamu cuma 2 bersaudara gak hafal-hafal. Kemudian beliau Masya Allah bangun pondok, ya pondoknya ada yang hafal Al-Quran, ada yang hafal kitab dan lain sebagainya, ngasih manfaat. Nah kenapa ini orang-orang soleh terdahulu dan sekarang itu lebih suka dipanggil, kalau yang apa ya, ada Gus Dur, ada Gus siapa lagi? Gus Mi, ya ada Gus Baha, ada Gus Karim. Walaupun sudah mumpuni ilmunya, tapi lebih suka ngomong dirinya Gus. Karena merendahkan diri. Saya lebih suka dipanggil Mas Novel. Cuman kan udah terlanjur awakmu gitu loh, mbok tuak-tuakna aku. Beb kan saya jadinya tua. Di mana-mana saya Mas Novel. Saya kemarin cukup bangga ketika di pesawat manggil itu, ada yang manggil, ya biasanya kan Pak, itu ada yang manggil silahkan duduk Kak, Masya Allah. Saya dipanggil Kak tuh hati mak nyes langsung ya. Ya dipanggil Kak, kan rodok 6 titik gitu ya Kak gitu ya. Kalau Pak itu kan udah terlampau tua, padahal saya cari rambut saya yang putih itu susah. Kenapa? Saya semir terus soalnya. Begitu mau putih saya semir. Ini majelis santai, halal bihalal, pembukaan ya, nyantai. Kita mau senang senang. Ini yang hadir macam-macam. Di sebelah kanan saya ini Masya Allah, beliau ini yang menguasai Solo. Keamanan Solo di tangan beliau nih. Ya, antum nggak kenal toh? Cari set Google foto, set ya. Wajahnya itu. Banyak, nih Habib Soleh apalagi, Masya Allah. Ya. Tuh kawan-kawan lama, ada yang di pojok, ada yang di belakang ya. Di atas itu ada apa namanya, salah satu penyuara solawat ya di jagat semesta, Nisa Sabian itu ada di atas tuh ya. Termasuk salah satu yang menyuarakan solawat. Belum lagi di samping kiri saya, Masya Allah ini, yang saingan ganteng sama saya. Ya biar fakta yang membuktikan. Daripada kita banyak berkomentar, ya. Samping kanan saya ini Mas Feryansyah, Masya Allah, diam-diam begini, ya Feryansyah. Di sebelah kanan saya, di belakang saya ada Mas Budi, nggak mungkin kenal, nggak terkenal emang. Ya Mas Budi, sahabat-sahabat saya. Ini ada, ada Ayus nih, juga ada Ayus di belakang sini. Macam-macam banyak nih teman kumpul. Nggak ada di Indonesia judulnya haram biharam, saya nggak ketemu. Di Indonesia tuh nggak ada haram biharam, yang ada halal bihalal. Karena kamu nggak pernah haram buat aku. Ya. Tapi kamu jangan ngomong gitu sama perempuan. Ya. Wah, lain urusannya, halalkan dulu ya, halalkan dulu. Artinya ketemu satu dengan yang lain tuh halal, nggak ada dosa, nggak ada benci, nggak ada permusuhan, zero, nggak pernah ada angka 1, 2, nggak ada, 0 terus. Ya nggak punya salah. Itulah Indonesia, menyenangkan. Jangan sampai wajah kita yang indah ini jadi akhirnya agak buram karena kita kemasukan setan. Kita jadi suka ngomong yang gak karu-karuan, ngomong yang enak-enak saja, yang asyik. Karena ciri-ciri penghuni surga itu orangnya asyik. Yang gak asyik gak akan masuk surga. Yang iri, yang dengki, yang membenci, yang suka musuhan gak akan masuk surga. Karena di surga digambarkan duduk semacam ini, nongkrong, ngobrol, sururin, mutaqabilin, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, saling mandangkan wajah di atas dipan-dipan, ngobrol asik, senyum-senyum. Maka sing perengat-perengut dilarang masuk, dilarang, nggak boleh. Ya,
Wajah cemberut bersengut, jangankan masuk surga. Masuk rumah saya suruh keluar dulu, tolong perbaiki wajahnya dulu. Karena wajahmu merusak suasana rumahku. Ya, tolong keluar dulu, ketemu yang di pos nggak apa-apa. Kalau sama-sama yang di pos oke, ya. Yang di pos sanggup menerima wajah cemberut-cemberut. Tapi masuk rumah saya, wajah merengut harus berubah menjadi senyum. Kalau enggak saya paksa, ayo mode senyum. Harus bisa. Kalau enggak tempatnya di luar. Harus senang, harus bahagia. Itulah makna halal bihalal. Yang senang, jangan sampai sumpek. Makanya kita mau nyanyi-nyanyi malam hari ini. Nyanyi nanti jelaskan isinya. Nyanyi jelaskan isinya. Insya Allah semuanya ilmu. Tapi sebelum saya sampaikan itu, saya mau bagi satu ilmu, boleh? Boleh? Ya enggak boleh, enggak apa-apa, orang bagi kok ya. Ya orang bagi, apalagi di rumahnya sendiri, boleh-boleh saja. Judulnya adalah ilmu buang sumpek sama ilmu utang lunas. Wah, aki-aki yang seneng. Wajah-wajah punya hutang ini ada di depan saya, termasuk saya sendiri tuh ya. Wajah-wajah punya hutang. Dahulu dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud dengan berbagai matan yang berbeda, redaksi kalau bahasa Indonesianya matan itu redaksi, teksnya agak beda tapi urgensinya sama, maknanya sama, Bukhari maupun Abi Dawud. Diceritakan di situ suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Nah ini perlu diceritakan dulu. Dibilangkan Rasulullah SAW masuk masjid dari rumahnya. Rumah Rasul itu jadi satu sama masjid. Jadi keluar pintu langsung masuk masjid. Yang sekarang jadi Raudhah Asy-Syarifah. Raudhah yang kita kalau punya kesempatan kan cuman pengen ke sana. Masuk taman surga. Makanya jenengan kan rajin-rajin ke Masjid Ar-Raudhah biar bisa ke Raudhah yang di sana. Amin. Insyaallah. Dan nanti bisa ke Raudhah yang di sana yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk ke Ar-Raudhah, masuk ke masjid, lihat ada satu orang sahabat, nggak ada yang lain. Berarti masjidnya ramai atau sepi? Sepi. Bayangkan masjid di zaman Nabi Muhammad SAW sepi. Ini perlu saya jelaskan ke umat. Jangan dibayangkan di zaman Nabi masjid rame gitu ya. Rame waktu sholat, betul. Rame waktu zikir pagi, zikir sore menjelang maghrib. Rame. Waktu sholat 5 waktu rame. Selepas itu sepi. Kenapa? Sahabat Nabi bukan pengangguran. Sahabat Nabi orang yang aktif bergerak. Sahabat Nabi ada orang yang bertanggung jawab pada keluarga. Jadi ada yang pulang ke rumahnya, ngurusi istrinya, kumpul sama anaknya, ada yang ke kebunnya, ada yang ke pasar, ya, ada yang berinteraksi silaturahim, bergerak, enggak nongkrong di dalam masjid. Makanya diceritakan nanti di dekat-dekat kiamat, itu ada orang-orang yang duduknya di masjid. Duduknya di masjid, nongkrongnya di masjid, tapi obrolan mereka adalah dunia. Rasul mengatakan jangan kamu dekat-dekat dengan mereka, bil makna semacam itu. Sepi masjid, cuman ada satu sahabat, dan itu menarik perhatian Nabi Muhammad SAW. Langsung disamperin, empati. Itu namanya empati. Itu namanya peduli. Dicari tahu kenapa kamu ada di sini. Kenapa engkau berada di masjid di waktu yang bukan sholat? Itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Artinya ini pasti ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang menyebabkan sahabat sampai nggak bisa di pasar, nggak bisa di rumah, nggak bisa di tempat saudaranya, sampai nggak bisa di sana, sampai harus berada di dalam masjid. Bukan waktu sholat, fi ghairi waktu sholat. Kenapa kamu berada di masjid bukan di waktu sholat? Maka saat itu sahabat juga nggak jaim. Makanya kamu kalau ditanya kiai, ditanya ustadz, ditanya guru, ditanya ulama, jangan kemudian kamu gengsi. Oh nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, nothing happen. Ya, nothing happen. It's okay, I'm fine. Masya Allah. Ini namanya orang yang sombongnya luar biasa. Padahal dia lagi suntuk yang ngomong gitu loh ya, sama ahlinya, ahlinya ngomong.
Zaman sekarang enggak, sama ahlinya enggak ngomong, diumbar sama semua orang. Aku sumpek, bahkan update status, aku sumpek. Ya, story. Ya. Ini salah, itu salah. Ngomong sama ahlinya. Kalau enggak ada ahlinya, diam saja. Duduk, ingat sama Allah, di masjid, zikir. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, langsung jawab. Humumun lazimatni waduyun. Tahu artinya humumun lazimatni waduyun? Coba Nabi Muhammad terjemahkan. Kesumpekan yang selalu melazimiku. Lazim itu ngikuti terus apa? Mengikuti terus. Waduyunun? Utang-utang. Wah, Nabi Muhammad mau ngomong utang-utang rodok sungkan tadi. Gak tega ya. Jadi humum waduyun lazimatni kalau kita balik gitu ya, bahasa bebasnya. Berbagai macam rasa sumpek. Sampai hari ini saya cari bahasa Indonesianya sumpek belum ketemu. Ada yang bisa menjelaskan bahasa Indonesianya sumpek? Sumpek itu bahasa apa? Jawa. Suntuk bahasa Betawi, Jakarta. Suntuk. Bahasa Indonesianya sumpek dan suntuk apa? Perasaan hati yang enggak enak karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Galau. Gus Karim ini. Galau bisa, tapi galau lebih kepada sesuatu yang sudah atau akan, masih global. Saya kok paling cocok Gus, ini kok muantep ya. Sumpek, galau, resah, gelisah, apalagi gundah. Ya gundah. Tapi nggak bisa mewakili kata sumpek. Sumpek itu ya galau ada, resah ada, gundah ada, gelisah ada. Humum, bukan satu. Humum, ham itu cuma satu. Kalau humum berarti banyak. Kalau bahasa Indonesia bebasnya pol-polan ruwet mumet. Pol-polan ruwet mumet. Artinya apa? Sahabat ini bloko, transparan kepada Nabi Muhammad SAW, gak jaim, gak jaga image. Masa aku sahabat punya sumpek? Yo, masa aku setiap hari sholat sama Nabi kok sumpek? Ya masa nggak ada begitu. Karena sumpek itu wajar, manusia kena sumpek itu wajar. Yang nggak wajar kalau sumpeknya dipelihara, sumpeknya diser-ser, sumpeknya dikeloni, tidur sama aku sumpek. Itu yang nggak wajar. Sumpek itu harus segera disuruh pergi. Humumun lazimatni waduyun. Hutang-hutang yang mengejarku. Suntuk-suntuk, sumpek-sumpek yang mengikutiku dan hutang-hutang yang mengejarku. Apakah Kanjeng Nabi SAW kemudian ngomong begini? Ya makanya jangan kebanyakan hutang. Kira dok kurang ajar wong sing nasihati koncone kaya ngono kuwi. Sudah tahu temannya banyak hutang kok bukan diselesaikan masalahnya, tambah kupingnya temannya dikasih omong yang gak enak. Makanya jadi orang jangan kebanyakan hutang. Kalau udah begini gimana kamu? Ini tidak nyelesain masalah, tapi membuat orang itu semakin terbebani masalah. Nabi SAW nggak mengatakan sana keluar kerja cari duit. Kenapa? Karena paham sahabatnya semua orang yang suka kerja. Lah kamu tahu keluargamu, sahabatmu biasa kerja macam-macam, kemudian sumpek karena hutang dan lain sebagainya, kok bokein nasihat tok gitu ya? Nasihat tok. Salah. Nabi Muhammad SAW lagi nggak punya duit, jadi nggak bisa kasih duit. Kalau punya duit, coba lihat sikap Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau saya luruskan bab hutang ini, boleh? Ini belum ceramah loh, belum. Oh, judulnya nggak pakai ceramah. Ini nyantai ya. Jadi nanti kalau ada yang punya kepentingan mau jalan, silahkan ya. Karena kan banyak di sekitar kita ini mungkin yang hadir, mungkin lagi ada kepentingan, sempatkan hadir, pengen ngambil barokah, ya. Boleh lanjutkan, nggak jadi masalah. Mungkin yang mau melahirkan, mampir ke sini. Loh mungkin tuh ya, siapa tahu, wallahu alam, enggak ngerti, jangan kemudian diempet-empet lahir di sini masalah saudara-saudara. Akhirnya jadi masalah. Bebas, ini majelis bebas, santai, jangan sungkan. Kawan-kawan saya enggak pernah, kalau ada orang kemudian keluar meninggalkan majelis dipikir aneh, paham semua. Saya kalau lagi punya kepentingan ya tak tinggal, tak serahkan Ustaz Is, lanjutkan, saya tinggal. Karena kita lebih tahu dengan kepentingan kita masing-masing. Boleh dilanjut? Nah asiknya di sini. Jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu orangnya semangat kerja. Semua bergerak.
Makanya Nabi SAW nggak nasehatin, silakan kamu kerja, silakan kamu cari duit, silakan kamu. Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW? Langsung masalahnya diselesaikan. Selesai masalahmu. Mau tidak kamu saya ajari satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, Allah akan membuang, menyingkirkan sumpek-sumpekmu dan Allah akan lunaskan hutangmu. Coba kalau Gus Karim ngomong begitu, Habib Novel ngomong begitu, Habib Muhammad ngomong begitu, jawabannya nggih donga Gus, wirid. Tapi lunasipun kapan? Ada enggak yang model begitu? Wirid ya wirid, doa ya doa Gus, tapi lunasnya kapan? Ini sekedar doa enggak cukup, Masya Allah. Sekedar doa enggak cukup, jadi meremehkan yang namanya doa. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat enggak semacam itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kamu saya ajarkan satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, menarik. Rasul enggak mengatakan, kalau kamu baca 1000 di pagi hari, 1000 di sore hari. Wah, ini seksa saudara-saudara. Wes mumet ngeluh maca ping 1000. Masalah atau enggak masalah? Masalah karena mungkin apa ya, mampu saya menyelesaikan 1000 kali. Waktunya bagaimana? Bla bla, sulit. Ad-din yusrun. Rasul mengajarkan agama ini mudah, jangan dipersulit, apalagi orang yang lagi kesulitan, orang lagi kesusahan, maka dikasih suatu ajaran yang ringan. Satu di pagi hari, satu di sore hari, Allah menyingkirkan sumpekmu, Allah melunaskan hutangmu. Enggak ada kata-kata, kamu nanti akan mampu menghilangkan sumpekmu, kamu nanti akan mampu melunaskan hutangmu. Enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada yang mampu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Diajari untuk semua dikembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allah, jangan ada yang lain. Sahabat ya jawab, bukan dengan kata na'am. Na'am itu ya, tapi jawabannya bala. Oh tentu mau ya Rasulullah. Bukan ya, oh mau banget. Bacalah kalau pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Selesai, pendek. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Wah, coba bayangkan, kita dikejar-kejar utang, terus kita minta tolong sama satu penguasa raja gitu ya. Saya untuk ngadepi utang ini dilindungi sama raja, urusanmu sama raja, beres enggak kira-kira? Beres. Nah ini kita ngomong, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa sumpek dan rasa sedih. Sumpek sama sedih, aku berlindung denganmu, dengan kekuatanmu, minta tolong sama kamu ya Allah, singkirkan semua ini. Dari rasa lemah dan rasa malas, dari rasa takut dan rasa kikir. Min ghalabatid daini wa qahri rijal, dari dililit hutang dan ditindas oleh manusia. Apa hasilnya? Sahabat berkata, saya amalkan itu hanya beberapa hari, enggak sebulan, enggak 2 bulan, enggak 3 bulan, enggak setahun. Hanya beberapa hari, maka Allah pun melunaskan hutangku, maka Allah pun menyingkirkan suntukku, dan Allah pun melunaskan hutangku. Mau doanya? Ada di Wirdul Latif, itu sudah ada, tinggal baca Wirdul Latif pagi sore ada. Tapi ada yang ngomong, Wirdul Latif panjangan, langsung aja to the point. Bagian itu saja, oke, jangan khawatir. Insya Allah akan saya share, makanya segera subscribe channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Nah, nanti di situ akan ada share di sana. Nah, segera juga follow akun TikTok Habib Novel Official, ya, Habib Novel Official. Itu yang asli, karena yang niru-niru banyak. Yang asli Habib Novel Official. Follow di sana. Kemudian IG, ya, IG saya yang asli, belum banyak pengikutnya, baru sekitar 120.000. Kalau YouTube ya 1M kurang dikit. Ya, 1 juta kurang dikit, ya. Siap semuanya? Ngapalin doanya? Ngamalkannya?
ngajarkan. Jadi kalau temenmu banyak utang sumpek, jangan bawa nasihati. Dah baca ini pagi sore. Udah gitu aja. Wes ojo sumpek, baca ini pagi sore. Yuk kita lanjutkan kehidupan. Asik atau gak asik? Asik. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku senang. Di sini, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, 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 Allah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, 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 Allah. Lagu ini sederhana, saya dapat mulai SD karena saya nggak pernah TK. Saya termasuk masa kecil ya kecepatan bahagia. Nggak pakai SD, nggak pakai TK langsung SD. Itu pun saya masuk SD gara-gara Pak Lurah. Jadi ibu saya, ayah saya almarhum itu kan sama ibu saya semoga panjangkan usia dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kesehatan. Punya warung sate gulai komplit dulu, warung sate gulai komplit. Nah, ngontrak di depan Masjid Jami Asgaf tuh sekarang ada BNI di situ ya. Sama fotokopi Sejati itu Sampurna. Nah, di situ tuh, masih bangunan lama ya, pabrik. Ngontrak di situ. Kemudian ada Pak Lurah Pasar Kliwon, itu biasa kalau pagi sarapan di situ. Yang sarapan di situ. Saya ini dari TK disekolahkan nggak mau. SD umur 7 tahun disekolahkan nggak mau. Nah, ketika Pak Lurah itu main ke rumah saya sarapan pagi, ibu saya menyiasati. Ini loh Pak Lurah, enggak mau sekolah anaknya. Nanti kalau enggak mau sekolah, dipek anak Pak Lurah toh. Kata Pak Lurah, iya. Kalau enggak mau sekolah, tak pek anak. Saya lihat Pak Lurahnya, rahimahullah sudah meninggal orangnya. Ahli majelis juga itu. Semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana. Karena berkat beliau saya sekolah. Ya berkat beliau saya sekolah. Iya, tak pek anak kalau enggak mau sekolah langsung saya nangis, mau di anak Pak Lurah gitu. Mau nangis, mau sekolah sekarang. Saya maksa hari itu minta sekolah. Saya maksa hari itu minta sekolah. Jadi saya tahu lagu ini ya ketika SD. Dan sampai hari ini saya cari di Google lagu di sini susah, di sana susah, di mana-mana hatiku susah, nggak ketemu. Dan juga lagunya nggak cocok ya. Yus, kalau di sini susah model irama gitu nggak cocok ya. Dan lagu ini kan aneh, iramanya cuma begitu, kalimatnya cuma satu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di dunia senang, di kubur senang, di mahsyar senang, di surga senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi syaratnya kamu senang dunia, syaratnya kamu senang sampai di kubur, syaratnya kamu senang di barzah, syaratnya kamu senang sampai di siratal mustaqim, syaratnya kamu senang di surga, di dunia harus senang. Karena orang yang enggak senang di dunia berarti kufur nikmat. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sama Allah dikasih jagat raya segini kok gak iso seneng, kayak gunung, kayak segara, kayak konco, kayak Masya Allah. Coba kamu ditaruh di satu planet Mars Ijen, bisa senang? Rodo angel. Tapi ditaruh di bumi hijau, seger, apalagi buminya Indonesia Raya, Masya Allah. Di Indonesia itu lihat kanan seger, lihat kiri seger, dingklok seger, lihat ke langit seger, merem seger. Gitu kok nggak bisa senang. Namanya kufur nikmat. Makanya saya paling tidak mau terima curhat. Moh aku cedak orang-orang yang kufur nikmat, moh. Karena kalau dia kena bencana nanti saya kena juga. Uang kok urit sumpak. Walaupun kamu punya suntuk, jangan dipelihara.
pelihara. Jadikan di sini senang, di mana-mana senang. Karena selalu ada nikmat untuk membuat kita senang. Ibu-ibu, ketemu suami yang menyebalkan? Masya Allah. Ibu-ibu ketemu suami yang menyebalkan senang. Ketemu anak yang ganyang? Masya Allah. Bu, yakin bu? Ibu-ibu Majelis Ar-Raudhah ini luar biasa, warga Solo dan sekitarnya. Walaupun suaminya menyebalkan tetap senang. Kenapa senang bu? Gak iso jawab. Karena daripada susah lebih baik senang kan. Pilihannya cuma satu di antara dua. Ngadepinnya begitu, pilih senang atau susah. Udah yang dilihat menyebalkan, kok hatinya ikut susah. Berarti ruginya dua kali. Kamu mau nyebelin, gak ngurus. Yang penting aku senang, bahagia. Itu pesannya orang-orang soleh. Seneng no atimu. Wasiatnya almarhum ayah saya Muhammad bin Ahmad Al-Idrus rahimahullah. Nasihatnya ke saya cuman satu yang saya ingat sampai sekarang. Karena bapak saya itu buat saya TOP BGT SKL, top banget sekali. Nggak pernah ngajari saya golek duit, nggak pernah. Nggak pernah cari duit, nggak ada. Nanti hidupmu susah, nggak ada. Kamu sekolah yang pintar ya, biar nggak melarat, nggak ada. Nggak ada kalimat-kalimat donyo itu nggak ada. Sama sekali tidak ada. Pesannya cuma satu, seneng no atimu. Farih nafsak. Seneng no atimu. Jadikan hidup senang. Gus Karim kan beberapa kali dulu ketemu ayah saya, mesti ngakak kalau ketemu. Seneng no atimu. Sehingga ayah saya punya pesan yang indah buat saya, kalau kamu ketemu orang bengkok, diluruskan susah, bunderno sisan. Terus gelundung no. Jangan dipaksa lurus. Maksudnya ada orang ngeyel, misal kita kasih tahu, ya orang nanya, warung makan terdekat di mana? Situ. Dia bilang, nggak ada warung di situ. Kita jawab, ada di situ. Dia ngeyel, nggak ada warung di situ. Ini namanya bengkok, diluruskan nggak mau. Jawaban sisa, oh ya, nggak ada, selesai. Nggak usah kebanyakan debat. Itu namanya dibunderno sisan, ben gelundung. Ya biar gelundung sak karepmu ya sak karepmu. Enak enggak konsep hidup begini? Enak. Sekarang kita akan menyanyikan satu qasidah lagi. Pengen request apa? Yang nabuh yang nggak jelas ya, tukang gali semua ini. Tangannya Masya Allah nih, biasa gali pondasi mukul-mukul, untung nggak buat nempeleng orang. Yang dipakai buat nempeleng rebana. Ada usulan pengen qasidah apa? Nggak kerungu, yang banter. Wah, teksnya ada enggak? Ya Qadimal Ihsan. Ali Maksum ada teksnya. Bismillah. Ayo. Zaini. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Bahru judika malyan jud lana bil ghufran. Bahru judika malyan. Stop. Ali Maksum salah, bukan gitu lagunya. Oh iya, itu lagu versimu, maunya versi saya. Yang penting hatiku seneng, gue gak seneng gak apa-apa. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Bahar judik malyan jud lana bil ghufran. Jud lana bil ghufran. Sayang suara saya tuh ya begini. Kalau suara saya seperti Habib Syekh, wah lewat kabeh. Aku sing ceramah, aku sing qasidah, aku sing nabun tek sudah. Borong kabeh. Ayo Zaini, coba. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Ini Ar-Raudhah punya. Ini Ar-Raudhah KW. Sorry bro. Lanjut, bismillah. Ya Hannan ya Mannan
ya qadimal ihsan bahru judik malyan judlana bil ghufran. Masih salah juga. Ternyata belum ketemu. Ayo coba Lima Zoom. Santai-santai, urip-urip ojo digaya ruwet, paham ya? Orang salah itu boleh, tapi dandani bareng. Indahnya Ar-Raudhah begini. Ayo bismillah. Ya Hannan ya Mannan Ya Qadimal Ihsan. Semuanya. Ya Hannan ya Mannan Ya Qadimal Ihsan Bahar judik malyan Jullana bil ghufran Judik malyan Jullana bil ghufran. Ya ternyata belum bisa. Maaf ya, requestmu akan menjadi qasidah pertama yang akan kami tayangkan. Ini saya dulu yang termasuk mengaransemen lagu ini bersama adik saya. Iya. Waktu awal-awal saya dakwah. Kemudian dinyanyikan munsyid dari Tuban. Ya, mungkin Ayus bisa mengorbitkannya lagi. Siap ya? Ya, insyaallah itu. Nisa bisa Nisa? Belum bisa ya? Nanti saya ajarin insyaallah. Jangan khawatir. Walaupun saya gagal ngajarin yang di sini, belum tentu gagal ngajarin yang di sana. Beda kualitas kemampuan. Itu pro bro, pro. Yang ini KW di lagu itu. Lagu yang lain ya enggak insyaallah. Sambil diunjuk, yang lain udah minum kopi belum? Udah habis. Saya baru mau mulai nih. Monggo bismillah. Oh ada yang baru. Masya Allah. Ada yang baru, yang lama jangan ditinggalkan. Disandingkan boleh. Nah. Betul ya? Kalau ada yang baru, yang lama jangan ditinggalkan. Tapi disandingkan. Masya Allah. Dan jangan pernah dibandingkan. Ojo mikir aneh-aneh, ngawur. Ini bahas kopi. Bahas kopi. Paham ibu-ibu? Jadi kalau ada kopi yang dingin, datang kopi yang panas, yang dingin jangan disingkirkan, disandingkan nanti dioplos. Jadinya anget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oplos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah, sekarang saya aja yang request lagu yang gampang-gampang saja deh. Ali Maksum. Bisa enggak? Lagunya gampang kok. Insya Allah semua bisa. Saya aja belum bisa. Yang lain insya Allah bisa. Sugih tanpa banda, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Sugih tanpa banda, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, ilaha illallah mantap, ilaha illallah jenah, ilaha illallah langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng sugeng jeneng. Semuanya. Sugih tanpa banda, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Sugih
tanpa bondo dikdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebi hajri langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng-anteng sugeng jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng-anteng sugeng tanpa bondo dikdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebi haji sugih tanpa bondo dikdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebi haji. Alhamdulillah, ternyata pukulannya ahli gali bangunan mantap juga ya. Masya Allah. Gimana? Ini kan yang duduk di belakang kan guru-gurunya. Ya, gurunya di belakang dulu, biar muridnya di depan. Gimana Nokman? Menurut kamu lulus? Rasanya cip ya? Jadi pukulan tuh kalau yang mukul tangan-tangan ahli majelis itu beda. Ya, ahli gali pondasi, ahli ngepel masjid ya. Buat mukul beda. Maka kalau pengen rodok pinter suruh nempeleng yang ngepel masjid itu ya. Ya ojo ngono ngawur. Suruh ngelus, tolong dilus. Nanti insya Allah cepat pinternya. Makanya orang-orang dulu tuh kadang bawa anaknya ke kiai, tolong ya dilus-lus. Kenapa beda lus-lusannya kiai? Karena biasa buat buka kitab. Ya kamu kan biasa scroll. Tanganmu scroll WA, TikTok, gak karu-karuan bawa scroll. Ini tangannya kiai yang di scroll kitab, yang scroll kalamullah Al-Quran. Buat ngelus-ngelus lain. Udah orang naik, Bib, anak saya itu yang satu dilus-lus Pak Yai, yang satu saya lus-lus kok hasilnya beda ya. Ya beda tangan yang ngelus. Kufuf mau huruf kata orang, telapak tangannya, ya bukan resepnya. Jadi kadang ada orang itu sok belajar dari kitab, ya nggak mau belajar dari guru. Saya mau kasih gambaran begini, ada resep nasi goreng, ya resep nasi goreng. Resep ini yang nulis juara internasional nasi goreng. Terus resep tadi di-share, dipanggil 10 ibu-ibu suruh buat nasi goreng, resepnya juara internasional. Saya mau nanya, kira-kira rasanya 10 ini sama atau beda? Beda. Resepnya podo, timbangannya podo, takarannya podo, panasnya podo. Hasilnya beda. Gara-gara apa? Tangannya berbeda. Apalagi kok salah satunya bukan sekedar baca resep, ternyata dia kursus sama juara satu tadi, diajari. Ini pakai lombok, diulek, tapi nguleknya arahnya begini loh. Ternyata ada arahnya itu ya. Diulek ya, jangan di blender ya. Kok rasanya beda? Ya rasanya kenapa beda? Yang satu kursus sama syekh apa? Nasi goreng. Yang satu dari resep nasi goreng, beda. Maka jangan mengatakan nggak penting berguru dan lain sebagainya. Guru itu adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Rasul itu nggak bisa diambil dari kitab. Rasul itu harus ditularkan dari hati ke hati lewat kumpul bersama orang-orang yang terus nyambung sanatnya sampai Nabi Muhammad SAW. Jelas semuanya? Jelaskan ini satu, kemudian nanti ada sedikit petuah-petuah dari Bib Muhammad, ya Kak Muhammad, Masya Allah. Saya kan di novel, Kak Muhammad. Nanti Gus Karim terserah mau ngasih doa boleh, mau ngasih ucapan Assalamualaikum ya boleh.
Ya, bebas, yang penting mic-nya saya serahkan, mau diapakan juga boleh ya. Bebas ya, Gus Karim nanti mumpung kumpul semua. Dan saya makasih pada teman-teman yang sudah ikut hadir di majelis ini, terutama Banser Solo Raya ya. Di depan tuh banyak kawan-kawan Banser yang ikut menertibkan dan mengamankan ya majelis ini biar tertib parkirnya dan lain sebagainya. Dan untuk warga RT 01 RW 16 ya Semanggi Pasar Kliwon Solo, saya ucapkan jazakumullah khairan karena sudah ikut membantu mengamankan parkirnya kawan-kawan. Saya merelakan gang-gangnya untuk jadi parkir motor. Jazakumullah khairan. Nah, mudah-mudahan teman-teman saya tahu balas budi. Yo nempeli rodok kandel ngono lho ya. Jangan kemudian kok tambah mbok golek sing paling cilik gitu ya. Bantu saudara-saudara kita sesama barokah nanti insyaallah. Nah, sebelum saya mau jelaskan arti syair tadi. Ini syair dahsyat. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Wah, ajib ya. Saya kalau lagi gitu kan kayak empu-empu dari mana gitu. Sugih tanpa bondo, kaya tanpa perlu punya harta. Memang sebetulnya manusia itu kaya dan tidak butuh harta. Manusia itu sebetulnya kaya, tidak butuh harta. Kalau punya hati yang bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Makanya kalau ditanya tuh di sekitar kita sing paling sugih sapa, coro kasar ya, paling sugih sapa wong edan. Paling kaya siapa itu orang gila. Karena orang gila nggak pernah ketakutan kehilangan apa-apa. Makanya ngakak. Sugih, nggak punya teman dia ngakak, punya teman dia ngakak. Ya, cuman ambil ilmunya, ojo edan. Ojo, ini ambil ilmunya. Di hatinya itu nggak ada rasa takut kehilangan, nggak ada. Sugih. Karena punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang buat orang jadi miskin kenapa? Hatinya merasa kurang. Betul kan? Hatinya merasa kurang. Berarti untuk sugih butuh bondo enggak? Butuh harta enggak? Enggak. Untuk kaya itu yang dibutuhkan hanya hati yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digdaya tanpa aji. Oh, sakti enggak perlu pakai aji-aji. Enggak perlu. Kenapa? Karena dengan akhlaknya yang mulia, dengan keindahan budinya, jadi sakti dia. Orang hormat sama dia, ya orang bela sama dia, langit pun bela dia, angin jadi kawannya. Kenapa? Orang ini baik, semua sayang, gak butuh aji-aji, gak butuh aji. Diamnya itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena begitu dia syukur pada Allah Ta'ala, dia jadi orang yang baik, Allah yang menjadi pembelanya. Digdaya tanpa aji. Terus terima mawi pasrah sepi pamrih tebih ajri. Betul ya? Terima mawi pasrah. Ada orang terima tapi gak pasrah. Ya saya ikhlas gak kepilih jadi wali kelas, ketua kelas. Ikhlas saya gak kepilih ya. Tapi gak pasrah. Galau terus. Ini terima, ya mawi pasrah. Jadi dia menerima, dikasih Allah apapun dia senang. Dan dia tawakalnya luar biasa, usaha. Tapi nggak takut kalau ditolak, kan begitu. Ya mau melamar ditolak, yang nggak jadi masalah. Diterima, ya alhamdulillah. Itu kan sikapnya manusia, nyantai-nyantai saja. Orang yang masih takut kehilangan, takut tadi itu, hidupnya nggak bakal bahagia. Qanaah tingkat tinggi, terima mawi pasrah. Sepi pamrih tebih ajri. Sepi pamrih, nggak butuh dikenal namanya. Itu majelisnya Habib Novel itu karpetnya saya yang nyumbang. Habibnya nggak pernah ceritakan. Memang saya minta dirahasiakan. Ana ora model kayak ngono kuwi. Ya, mudah-mudahan enggak ada. Di sinetron saja ada itu. Di sinetron ya. Kalau sinetron kan buat film, buat pelajaran gitu ya. Tahu enggak, Bang? Ini karpet ini semua saya yang beli.
Cuman Habib Novel nggak ngasih tahu ya Bang ya. Memang saya minta dirahasiakan. Cukup abang yang tahu ya. Masya Allah. Itu namanya ada pamrih. Sepi pamrih. Bahkan ketika dinisbatkan pada orang lain. Saya umumkan, alhamdulillah karpet ini adalah hasil sumbangan Habib Muhammad Al-Habsyi. Kapan Habib Muhammad nyumbang karpet? Yang nyumbang ternyata ada di tengah majelis. Kapan? Hati ini umum. Ya, gak kuat. Ya, gak kuat. Terus ngomong sama temannya share. Itu Habib Novel berbohong itu. Yang nyumbang itu saya. Tapi kenapa saya gak disebut-sebut? Keterlaluan ustadznya. Keterlaluan syekhnya. Keterlaluan gurunya, keterlaluan ini. Ini orang yang masih ada pamrih. Maka banyak lagu yang no name. Penciptanya siapa enggak jelas. Tapi lagunya dinyanyikan orang banyak, nyeneng hatinya orang. Banyak yang semacam itu. Sehingga dikatakan rahimallahu qabran la yu'raf. Kubur itu kalau sampai enggak dikenal ini siapa yang meninggal di situ, enggak tahu siapa. Itu kuburnya dirahmati sama Allah Ta'ala. Kenapa? Yang dimakamkan enggak butuh pamrih. Gak butuh pamrih, tapi gak ada yang kenal. Maka semua yang semakin tertanam di dalam bumi, dia akan semakin tinggi tumbuh ke atas. Maka kalau kamu pengen jadi orang yang tinggi sampai ke jannah, sembunyikan dirimu di dalam bumi. Sanggup? Wah gak sanggup, Bib. Saya pengen sih dia tahu kalau saya melakukan semuanya. Sepi pamrih, tebih, ajri, jauh dari rasa takut. Takut kehilangan, takut gak dapat makan. Oh ini nanti kan mungkin ada bagi-bagi nasi itu ya. Ya. Kemudian pas satu nampan kok sebelahnya kelihatan badan agak besar. Mulai mikir, ini kalau tidak segera saya ambil duluan, wah gawat ini. Ini namanya masih apa nih? Ada rasa takut. Yang gak punya rasa takut ya nyantai. Mari Pak, sini Pak, mari Pak, kumpul no kabeh. Dalalai kok gak kumanan gitu. Tenang dia. Karena sudah di depannya tadi bukan tebih ajri, depannya apa? Terima, mawi, pasrah. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng. Wah itu rada angel ya. Langgeng, ya, enggak bergantung sama susah, enggak bergantung sama seneng. Senang dan susah, hatinya bahagia. Enak ya? Manusia sudah enggak bergantung sama senang, enggak bergantung sama susah. Itu yang namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Mutmainnah yang dipanggil sama Allah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwanya dibuat susah tetap senang. Dibuat senang, senangnya enggak ngaruh. Karena kalau orang dibuat senang, senangnya ngaruh. Kalau senangnya hilang jadi susah. Betul? Contoh, saya senang dikasih mobil. Lah kalau mobilnya diambil orang, jadi senang atau jadi susah? Susah. Jadi yang buat dia senang bukan karena dapat, dan ketika kehilangan dia juga enggak susah. Kenapa? Karena udah senang dengan Allah yang Maha Kuasa. Boleh saya kasih contoh? Itu ilmu larang, asli larang. Ya mudah-mudahan yang paham-paham, yang enggak paham jangan paham. Karena kalau memaksakan paham sekarang nggak kuat akhirnya pusing. Jadi jangan berusaha paham. Sampai nanti dipahamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta saja ya Allah pahamkan saya. Saya, enak buat contoh saya deh. Ketemu Bib Muhammad. Masya Allah. Bib Muhammad ini sugih pol. Amin, amin, amin. Bib Muhammad sugih pol. Samping kiri saya ini loh. Masya Allah. Ganteng. Pol, Masya Allah. Sugih, ganteng, lomo. Dermawannya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Setianya luar biasa. Masya Allah, sama sahabatnya ya. Gak pernah melupakan sahabatnya. Nah saya bertamu ke rumah Bib Muhammad. Ketemu Bib Muhammad. Apakah saya waktu ketemu Bib Muhammad mikiri disuguhi? Enggak. Fokus sama Bib Muhammad. Wadah Bib Muhammad kok mikir suguhan. Apalah artinya datang suguhannya, tak muncul Habibnya. Wes kegantian sapa ngono ya. Romlah apa Siti. Apalah artinya gitu ya. Suguhannya keluar, tapi yang dicinta tidak muncul.
Tapi begitu yang dicinta itu muncul, suguhannya keluar, suguhannya kemudian dikasihkan orang, nggak jadi masalah. Kenapa? Sibuk dengan yang dicintai. Enak atau nggak enak? Enak. Lah kok delala, udan terus, bocor, kena air dari atas, buah gitu ya. Apa jadi susah kita? Enggak. Kenapa? Sibuk nyawang yang dicinta. Ini hanya orang yang pernah merasakan yang paham. Yang belum pernah merasakan ya diterang ya gak paham. Contoh Zulaikha sama Nabi Yusuf alaihissalam. Betul ya? Zulaikha. Nah itu wanita-wanita yang lihat Nabi Yusuf itu karena terpana menikmati keindahan Nabi Yusuf, ngerajang tangan tetap ngakak. Karena anteng manteng. Gak bergerak pandangannya hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Yang dilihat Allah. Jadi begini loh, sesuatu angel. Moga-moga awakmu paham. Beb, tolong cubit. Tolong cubit. Kurang banter, Beb. Tidak apa-apa, loh Beb mbak ketika. Masya Allah. Dicubit, sakit. Dicubit sakit. Terus tak delok, yang nyubit Beb Muhammad. Lagi Beb gitu. Lagi Beb, betul kan ya? Itu kalau yang mencubit, yang mencintai, mungkin ya sakit. Sakit wajar ya. Begitu delok, loh dia, ayo neh. Please neh. Sing rada suwe demoke. Ya, kalau perlu jangan langsung cubit, ya klitik-klitik sih cubit gitu. Masya Allah. Nah orang-orang soleh itu setiap kali ada musibah yang dilihat Allah yang ngasih. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Allah kalau jatuh cinta pada hambanya, hambanya dikasih musibah-musibah sebagai ujian. Banding gembos langsung mesem. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Wong edan apa wong waras? Saya mau nanya, orang gila atau orang waras? Ini orang waras. Masalahnya orang waras model begini di zaman kita dianggap gila. Karena terlampau banyak orang waras yang ternyata orang paham ya? Terus terakhirnya kalimatnya apa itu? Anteng manteng, sugeng jeneng. Akhirnya namanya jadi haru. Namanya jadi bau. Di bumi enggak dikenal, tapi di langit terkenal. Kenapa? Fokusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dari saya, karena kalau mau diturut-turuti ya, Masya Allah. Cuman kan ya saya paham wajah-wajah kelaparan. Maksudnya wajah saya sendiri, ya. Wajah udah kesel ya. Bib Muhammad ngasih sepatah dua patah kata, kemudian Gus Karim terserah mau ngapa. Ya terserah mau ngapa. Gus Karim ini ada di sini, saya udah senengnya luar biasa. Mudah-mudahan panjang pol umurnya. Mudah-mudahan jenengan berangkat duluan. Amin ono to ya. Amin. Aku ya wani ngamin itu ngono ya. Gus Karim belakangan nyusul. Tapi do umur kabeh. Umurmu 100, beliau 102, kan lumayan. Orang kok doakan orang soleh takut. Doakan orang soleh takut. Nyumbangkan umur buat orang soleh kok takut. Awake dhewe kena mati gak apa-apa. Alam gak ngaruh. Tambah bumi alhamdulillah dhek sedo. Bumi alhamdulillah. Tapi kalau yang meninggal hafidz Quran, orang yang hafal Al-Quran atau hafidz yang jaga Al-Quran, ngurusi Al-Quran, orang yang ngajarkan ilmu, ngajar kebaikan, itu meninggal dunia, bakat langit itu nangis, bumi nangis. Tapi kalau yang meninggal orang karu-karuan, nangis itu langit gak nangis, bumi gak nangis. Malaikat nanya, loh kok gak nangis nih apa? Alah model kayak ngono benar. Nah kita ini recehan kalau lihat yang model-model dinar, dolar ya. Orang-orang soleh itu kalau disuruh ndongaken, kita berangkat duluan, amin. Beliau menyusul kemudian, amin. Semangat tuh loh. Kau masuk aku kon mati sih. Cintamu seberapa? Cintamu seberapa? Mudah-mudahan Gus Karim panjang umur, sehat walafiat. Jenengan dan saya berangkat duluan. Beliau nyusul kemudian. Setelah panjang umur semuanya dalam taat dan bahagia pada Allah Ta'ala. Amin. Oh no. Tak contoh nih. Mang sama aku wedi ndonga ngono.
Clear semuanya? Tapi ingat loh ya, perjanjiannya kamu duluan, saya nyusul. Jadi urutannya kan jelas ya. Loh saya itu kalau berangkat duluan ya seneng. Nanti yang nyolatkan Beb Muhammad, yang nyolatkan Gus Karim. Mungkin genah, terus malaikat ngomong, jangan diproses yang satu ini. Jangan diproses. Tapi kalau orang-orang seperti beliau dia berangkat duluan, kok saya nyolatna aku sopo? Sopo saya nyolatna aku? Gak cetok Al-Ikhlas gak hafal. Takbir Allah. Bar, repot. Malaikat ngomong, ini yang nyolatkan modelnya begini, gimana jenazahnya? Ya kita proses lebih lanjut gitu ya. Enggak ada upaya-upaya yang bisa membantu kelancaran beliau sampai ke alam barzah dengan mulus ya. Maka dibutuhkan hal-hal lebih lanjut, dicek dulu nanti. Tapi kalau yang nyolatkan orang-orang mukmin, disolatkan 3 shaf sama mukmin, itu mayit diampuni sama Allah Ta'ala, enggak diproses. Jadi gimana? Jenengan pilih yang mana? Mati sih apa dawa umur? Ya dawa umur toh ya. Dawa umur sehat walafiat, tapi orang-orang soleh itu lebih panjang umur dari kita. Biar nanti kita disolatkan sama orang-orang soleh. Makanya kalau ada imam masjid di kampungmu, ojo mbak dongak no cepet mati. Masya Allah, ada imam masjid di kampungnya udah tua, dirasani kok orang mati-mati ya. Siapa yang akan nyolatkan kita? Mikiro akhirat loh. Yang nyolatkan kita siapa? Gak penting sambutan-sambutan dari orang-orang bisa nyambut. Yang penting itu doanya orang-orangnya. Kalau doa langit terbuka Allah menerima. Betul? Makanya kalau ada yang semacam itu ya dongakno. Ini kan saya kan doanya kan kelihatan. Yang penting itu doa yang gak kelihatan. Gak ono sing roh mbok dongakno. Allahumma Habib Muhammad ya Allah. Masya Allah. Itu kabul itu. Itu kok kabul. Clear? Apa? Itu sepokanen. Wajah-wajah kurang ikhlas nih. Nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Kita semuanya berada dalam ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, seakan kita orang yang sedang beristirahat. Nikmat Islam yang kita miliki adalah nikmat yang tidak terhingga nilainya. Karena duduk di tempat ini bahagia, ketawa, dapat kopi, ada yang dapat double, banyak yang dapat double nih kayaknya nih. Rotinya juga ada yang dapat double, pulang insya Allah kenyang, tapi duduknya bisa menyebabkan kita masuk surga. Nah, semoga kebahagiaan kita di malam hari ini Allah iringi dengan kebahagiaan-kebahagiaan sepanjang hidup kita. Amin Allahumma. Nah, tadi guru kita Habib Novel sudah menyampaikan penjelasan syair sugih tanpa bondo. Lah itulah hidupnya kaum sholihin itu seperti itu. Nah sekarang banyak orang punya bondo tapi tidak rumangsa sugih. Rumangsa fakir. Kenapa? Karena yang dipikir selalu kurang, ini belum punya, itu masih kurang ini, tapi tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Padahal kalau dilihat sama orang, dia sudah termasuk orang kaya. Nah, nggak usah panjang-panjang, saya cuma mau membawakan satu cerita tentang sugih tanpa bondo tadi itu. Ini kisahnya orang soleh. Jadi leluhurnya semua Habib yang bermarga Al-Idrus itu namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Nah, punya putra namanya Habib Abu Bakar juga, namanya seperti ayahnya. Karena tinggalnya di kota Aden, maka julukannya Abu Bakar Al-Adni. Al-Idrus, marganya Al-Idrus. Abu Bakar Al-Adni ini luar biasa. Jadi makomnya itu memang tampil sebagai seorang ulama yang hidupnya itu mewah, di tengah masyarakat ketika itu, bahkan kalau beliau itu kudanya jalannya di karpet. Sekarang ada kiai mobilnya di karpet. Ini kudanya jalannya aja di karpet. Itu pernah suatu hari beliau lagi jalan dicegat sama orang yang kebetulan non muslim. Cegat, kemudian bilang, Habib, nabimu pernah berkata,
Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Saya miskin, kamu kaya, berarti nabimu salah. Kok kamu hidupnya enak, kok saya hidupnya susah. Habibnya ya ulama, Habibnya lu. Nabiku bener. Kamu ini sekarang hidup di dunia susah, dibanding siksa yang akan kamu terima di neraka nanti, kamu seperti di surga. Dan saya ini sekarang penuh kenikmatan, dibandingkan nanti kenikmatan yang sudah disiapkan untuk saya di surga nanti, saya sekarang ini seakan seperti di penjara. Akhirnya langsung spontan masuk Islam. Kenapa? Mikir, sekarang aja susah apalagi nanti. Nah, ini pernah suatu hari Habib Abu Bakar Al-Ini kedatangan gurunya. Memang memuliakan ulama itu luar biasa. Memuliakan ulama luar biasa. Padahal beliau ya juga ulama. Beliau ulama ya keturunan Nabi SAW. Gurunya minal masyayikh. Bukan turunan Nabi, tapi ya juga ulama orang soleh. Ketika gurunya datang, beliau sambut. Kemudian setelah itu naik, rumahnya orang dulu kan tinggi, naik ke atas, beliau hantar. Setelah itu beliau bilang sama muridnya, anak tangga yang kita lalui berapa? 10 anak tangga, ya udah sembelihkan kambing 10. Padahal tamunya sedikit. Sembelihkan kambing 10. Itu gurunya diajak duduk santai, nanya sama murid gurunya. Ini bagian dari kambing yang paling disuka sama gurunya apa? Ati. Ya udah, ati 10 dekatkan sama dia. Anda bayangkan begitu jamuan makan ini mungkin orangnya enggak seberapa, 10 ekor kambing disembelih, 10 ati taruh di depannya. Bayangkan. Nah, saya kemana-mana diundang belum pernah ada yang kayak gitu. Ya, yang mirip di sini di Raudhah ya. Nah, itu begitu lihat begitu, gurunya dalam hati batin, ya Allah, israf. Ini berlebihan ini. Gurunya wali, muridnya juga wali. Atas izin Allah, muridnya tahu isi hati gurunya. Muridnya kemudian bicara, ya Syekh, ini insya Allah tidak ada yang mubadzir. Tidak ada yang mubadzir. Ini saya niatkan satu untuk menghormat ilmu dan menghormat ulama. Yang kedua, ini kamu ambil yang kamu suka. Nanti yang kamu tidak suka, kamu nggak habis, itu nanti yang makan banyak. Santri saya banyak, orang-orang di sekitar banyak, yang seneng banyak. Saya memang niat untuk memuliakan ilmu. Terakhir Habibnya ngomong, kalau kamu ke tempat saudara saya, dia lebih dermawan daripada saya. Gurunya mikir, adiknya aja ini 10 ekor, lah gimana kalau lebih luman, lebih dermawan. Tanya, saudara kamu di mana? Di tempat ini. Cari waktu, datangi ke sana. Datang ke sana dilihat, rumahnya aja udah beda. Tapi kan enggak apa-apa, kadang-kadang casing tidak menunjukkan isinya. Nah, mungkin casingnya aja kelihatan biasa tapi dalamnya mewah. Masuk ke dalam ternyata lebih biasa lagi. Ditunggu sampai waktu makan. Ditunggu. Ini mungkin persiapan lagi nyembelih kambing atau apa ini. Ternyata waktu makan datang, ada air dulu ke orang itu kalau makan kan pakai roti. Rotinya itu kalau keras tuh dicelup. Roti satu dibagi jadi 2. Satu tamunya, satu sohibul bednya. Tahu loh, katanya lebih dermawan. Kok cuma roti? Setengah, separuh rotinya. Enggak apa-apa, kan belum persiapan. Besok datang lagi sampai waktu makan, roti satu lagi. Kok roti lagi ini? Setengah. Satu, separuh sohibul bednya, separuhnya lagi tamunya. Enggak apa-apa, saya mungkin mendadak. Ngomong, besok saya mau datang lagi. Jadi jangan sampai dadaan lagi yang ini. Besok saya mau datang lagi. Besok datang lagi sama masih roti separuh. Enggak kuat akhirnya. Ya Habib, saya datang dari tempatnya saudara kamu. Masya Allah. Oh iya, saudara saya Masya Allah. 10 ekor kambing ini, Masya Allah ini 10 ekor kambing. 10 ekor kambing disuguhkan sama saya. Wah Masya Allah.
Dia terus dia bilang katanya kamu lebih dermawan. Saya 3 kali kesini roti separuh. Nah, jawaban saya bulbetnya, betul saya lebih dermawan. Saudara saya itu jamu kamu 10 ekor kambing, itu mungkin nggak sampai 1/10 dari kekayaannya dia. Kamu tahu saya ini orang miskin nggak punya apa-apa. Yang saya punya cuma roti 1, setengah harta saya yang kamu makan tiap hari. Berarti saya jauh lebih dermawan daripada dia. Lah ini loh yang namanya sugih tanpa. Nah cuma jangan ditiru ya. Nah nanti akhirnya jenengan ngundang Habib, ngundang Kiai, ayo rotinya dibagi 2 jangan. Ini cerita silahkan dinikmati tapi jangan diamalkan ya. Makan. Kalau datang kalau mau ngamalkan yang pertama tadi enggak apa-apa ya. 10 ekor kambing enggak apa-apa. Kalau enggak bisa enggak usah 10 ekor kambing enggak apa-apa, 10 ekor ayam. Masih enggak bisa lagi 10 ekor ikan teri juga enggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Novel yang kami hormati, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kami hormati, Habib Soleh Mulahila yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan Habib Novel yang akhir tadi tentang Nabi Yusuf. Seorang nabi dan rasul yang begitu ganteng. Sehingga kalau beliau itu lewat, orang-orang itu angslep semua. Nah saya di pasar Kliwon itu ya begitu. Saya itu kalau sudah di pasar Kliwon, belas bagusnya raketok kabeh. Apalagi di pasar Kliwon, di Raudhah, didudukkan di sini. Ini saya sudah kehilangan kepercayaan sama sekali. Sudah dijejerkan para habaib yang begitu ganteng-ganteng. Cobi panjenengan sawang Habib Muhammad 5 menit tanpa kedep. Itu insya Allah luluh panjenengan. Tapi saya juga namung sami'na wa atokna. Akan saya sampaikan sebuah cerita juga. Malam ini adalah malam cerita. Ada seorang santri sudah puluhan tahun tidak sowan kiai. Setelah sowan, kiainya kaget. Loh, kok rene tenggaren? Inggih Kiai. Piye kabarmu? Sae. Anakmu piro, bojomu piro? Istri 3, anak 1. Oh, kualik. Istri 1, anak 3. Piye kabarmu nyambut gawemu? Kula sak sampunipun nyambut damel niku nggih. Ngeten-ngeten niki terus Kiai, kawontenanipun boten enten napa perkembangan ekonomi mboten. Kan dhisik nggih ngeten iki kula. Ya sing sabar. Sabar, tabah. Lah kowe nggawa apa? Ngoleh-ngolehi aku apa? Kula namung puhung telo Kiai. Kula taoske panjenengan alhamdulillah. Kiainya seneng dioleh-olehi telo puhung senenge ra umum. Sudah beberapa lama jagongan terus pamit. Santri itu, satu keluarga itu pamit. Pun Kiai kula nyuwun pangestu mugi-mugi anggen kula membina rumah tangga panjenengan dongaaken sae. Ya. Karo aku saking senengku kowe rene iki, kowe kek wedhusku sing lemu kae gawa nemule. Kon gawa wedhus. Nggawa telo etuk wedhus. Subhanallah. Enten napa mboten Kiai sakniki ngoten niku? Dioleh-olehi telo balesi wedhus niku napa enten Kiai sing ngoten niku? Arang-arang punan iki. Kon mangsul santri sak keluarga, istri 1 anak 3 nggawa wedhus.
tekan tengah dalan perapatan Sar Kliwon niku ngene. Kepethuk kanca mondok. Satu pondokan. Kang sing ngendi Kang? Ngejak anak bojo kok nganggo wedhus barang iki kok ngendi? Dijawab, wah Pak Kiai ini awake dhewe iki lomo tenan. Lomo kok kak dhisik. Ora berubah belas Kiai ini awake dhewe. Ngopo aku rene sowan nggawa telo. Mulih kaya wedhus. Subhanallah Kiai ini awake dhewe iki lomo tenan. Langsung ditinggal temannya itu. Lah sing kanca sing domblong tenan apa ora yo? Mulih nggawa wedhus. Terkes sowan nang Pak Kiai. Kancaku wae nggawa telo etok wedhus, aku yen ngoleh-ngolehi wedhus mesti etok sapi. Akhirnya sowan Pak Kiai. Pak Kiai kula sowan Pak Kiai. Wah, ngecipris santri sing ora tau sowan yang kedua tadi ngecipris. Kiai ini meneng wae. Kowe nggawa apa? Wedhus Kiai. Wedhus gede banget niki monggo kagem panjenengan. Ya wis cencangan kono. Kula ajeng mantuk muli yo. Muli arep mulih. Lah kula mang betani napa? Lah yen kepengin tak gawani kaya ana telo. Gawonen. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jazakumullah khairan. Masya Allah, antara ikhlas sama gak ikhlas ya. Yang ikhlas dapat apa? Wedhus lemu ya. Yang gak ikhlas kehilangan wedhus lemu. Antara dapat sama kehilangan. Alhamdulillah. Ini saya sampai mengeluarkan air mata, menahan tawa. Ya, cukup bahagia alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Nah, sekarang kita tutup dengan baca La ilaha illallah tahlil ya. Tapi sambil diiringi lagu qasidah ya. Qul ya azim. Insyaallah. Dua rebana besarnya kasihkan kepada gurumu di belakang. Nah, Nokman pegang satu, yang satu salah satu. Oke. Cukup dua. Ya, oke sip. Nah, yang dua biar dipegang murid. Ini kombinasi guru sama murid. Zaini Al-Banjari dengan Ali Maksum Al-Jeporoi. Kombinasi Jeporo sama Banjar ya. Coba disuarakan Qul ya azim. Qul ya azim antal azim qad hammana hamun azim la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
La ilaha illallah. 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 La ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. قديم إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Nah, kita niatkan ya, yang punya hajat mudah-mudahan kabul hajatnya. Yang punya masalah mudah-mudahan beres masalahnya. Yang punya beban mudah-mudahan hilang yang membebaninya. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah hutangnya. Yang saat ini keluarganya ada yang mengalami kesedihan, semoga dihapuskan kesedihannya. Yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Yang saat ini pengen punya anak keturunan, mudah-mudahan kabul diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Yang saat ini pengen mendapatkan rezeki berlimpah dari segala arah, nggak pakai susah payah, insya Allah kabul. Dapat seperti dan lebih dari yang diharapkannya. Yang saat ini ingin menunaikan ibadah haji di tahun ini, ataupun tahun yang akan datang, mudah-mudahan kabul keinginannya. Dijadikan ibadah hajinya haji yang mabrur, tanpa susah payah, amin. Yang saat ini pengen punya rumah, diberi Allah Ta'ala rumah yang menjadi jannah untuknya. Yang saat ini pengen punya kendaraan yang menyenangkan, bisa membawa kebahagiaan dunia akhirah, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hajatnya yang diridhoi Allah, mudah-mudahan kabul berkat pertemuan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan seluruh saudara kita umat Islam dimanapun berada, hatinya diberi ketenangan oleh Allah, hatinya diberi kesenangan oleh Allah, hatinya diberi kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala bencana, musibah, bala, hal yang tidak menyenangkan dijauhkan dari diri kita, dari keluarga kita, sahabat kita, dari penduduk negeri Indonesia Raya yang kita cintai, dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Umat Islam diberi oleh Allah Ta'ala keselamatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan was-was yang ada di hati disingkirkan, dibuang, sehingga hatinya penuh dengan kemantapan dan keimanan. Dan semoga yang di alam barzah sana, khususnya guru-guru kita yang telah tiada, terkhusus Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, mendapatkan berita yang menggembirakan dari Allah Ta'ala atas doa-doa kita, atas zikir kita. Semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya dengan izin Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan berkah dari berkah yang Allah berikan kepadanya.
Dan semoga Allah Ta'ala jadikan seluruh keluarga kita kelak ke surganya Allah tanpa hisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang kita niatkan qabul ma'as sahalah wal jamalah wal ridha wal inayah ala hadiniyah wa ala manahibun ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, alaika. Semuanya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, أشرق البدر علينا. اللهم صل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مثل حسن ما رأينا في العراقين وشامي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. آمين يا رب. وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على محمد Ya Nabi salam alaik. صلى الله عليه وسلم Allahumma salli alaih. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini kalau mau dijadikan penutup majelis bagus. Iramanya setengah Jawa, setengah Arab, setengah macam-macam ini. Syahdu ya. Ya Nabi salam alaika. Jeng 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 jeng. Tugasnya Ayus tuh ya. Saya request Ayus, kalau bulan depan belum jadi, kamu saya pecat dari teman saya. Ini live loh nih ya, aransemennya ini, kalau ini kan bulan Mei, kalau sampai April belum tampil di YouTube lagu ini Juni ya, Mei, April lewat ya, Masya Allah, saking pengennya ya. Mei, Juni, kalau Juni belum tampil di Sabian ya, lagu ini saya pecat dari teman saya. Mekso.com, namanya maksa ya, maksa. Ini Ayus ini kan kalau aransemen musik indah luar biasa, kagum saya. Ya anak muda yang berbakat, insya Allah hajatnya kabul. Dengan mudah, gak pakai susah payah, dunia akhirah, yang dicita-citakan terwujud. Mei ini gak nunggu Juni, amin. Apapun itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala, amin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang sudah selesai semua. Qasidahnya sudah, doanya sudah, nasinya yang belum. Maka nasi segera dikeluarkan. Saya terima kasih kepada danrem saya, ini beliau danrem, ganteng toh ya. Ya, saya lihat jangan enggak paham Pak siapa gitu ya. Ini Bapak Anan Nur Rahman. Kalau pangkatnya saya sudah anggap beliau ini insyaallah jenderal gitu aja. Ya, insya Allah ya. Maka enggak saya sebutkan pangkatnya, biar naik terus. Ya biar naik terus ya. Bapak Anan Nur Rahman. Cahayanya Allah Ar-Rahman. Ya, mudah-mudahan menjadi cahaya untuk kita semua kehadirannya. Amin. Jazakumullah khairan, dan banyak teman-teman TNI, polisi yang lain yang hadir. Tapi pada sembunyi ya. Pada sembunyi enggak menampakkan diri. Saya terima kasih kepada kawan-kawan saya pejabat RT, RW, Lurah, Camat dan sekitarnya yang hadir malam hari ini. Terima kasih banyak ya, semua yang telah membantu, terima kasih. Dan kawan-kawan ingat, Jumat depan insya Allah kita hadir lagi, rutinan sudah dimulai. Dan Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus yang suka dipanggil dengan Mas Novel sudah bertekad, saya pengen Anda semua mengajak keluarga Anda tiap Jumat malam Sabtu untuk datang ke majelis ini. Sehingga nanti di bulan Juli ulang tahun saya, insya Allah di bulan Juli ulang tahun saya, yang hadir nutup jalan ini sampai ujung sana. Iya, nutup karena semua hadir rutin ya, bukan sesekali tapi udah rutin, menunjukkan kalau orang Solo suka pengajian, orang Solo suka jajanan. Saat ini kita ngaji juga makan, itulah semboyan pengajian. Jangan sampai pulang ngaji tidak makan, perut lapar bisa makan orang. Coba terus no, aku gendeng tuh. Saya tuh nggak pernah mikir. Ini sambil itu loh dibagikan biar nggak kerasa atau rampung. Nah untuk Mas Anan ya beserta Habib Soleh, Gus Karim dan teman-teman saya yang dari luar kota, silahkan ke aula baru
Habib Muhammad diantarkan biar dapat barokahnya Gus Karim ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Pengumuman pengajian Maulid Simtuduror Kamis pagi jam 6:30 di Majlis Ar-Raudhah dimulai kembali Kamis depan insyaallah. Pengajian khusus ibu-ibu Rabu sore dimulai Rabu depan insyaallah. Dan kajian Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Majlis Ar-Raudhah hari Senin ba'dal Isya dimulai ya, dan Senin juga sudah aktif insyaallah. Bagi yang ingin hadir silakan hadir, bebas tanpa ada kartu anggota. Ya, untuk umum, yang penting pakaian nutup aurat. Jazakumullah khairan. Dinikmati hidangannya, mudah-mudahan barokah amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Minal aidin al faizin kullu am antum bi khair minal maqbulin insyaallah amin.